Hai Alek, Ya, apa kabar? sehat, sehat, sehat. Luar biasa hari ini, puji Tuhan. Makasih Bang Alek udah datang ke rumahnya Koman Siman Mata. Ya. Bagaimana perasaan Alek? Eh, karena ini undangannya mendesak, saya pikir ada yang sangat penting dan pasti informatif ya. Jadi saya menarik untuk diundang ke sini. Saya sangat senang. Intinya saya sangat senang diundang kemarin. Oke. Gimana apa ini Alek? Beberapa hari ini bagaimana? Kayak di rumah keluarga semua sehat-sehat saja? Dalam keadaan sehat-sehat semuanya, puji Tuhan. Tidak ada yang berkurang, semuanya masih dalam lawatan Tuhan. Oke. Saya lihat di salah satu video Lae ada di situ Lae berkata bahwa di mana Lae dulu salah satu anak muda yang fokus pada pendidikan. Maksudnya gimana? Oh iya, ternyata hari ini menjadi kejutannya ya. Terima kasih Lek. Memang kalau jujur saya bilang, dulu saya orang yang fokus pada pendidikan saya mulai dari SD ya, karena zaman saya TK itu sangat jarang. SD saya pernah menjadi juara 1, dan SMP, STM saya jauh dari orang tua ya, di Balam waktu SMP dan di Indrapura waktu STM. Kemudian saya kerja tahun 2004 dan 2006 saya ikut SPMB. Saya lulus tahun 2009, artinya hanya dalam 3 tahun saya S1. Dan selama S1 itu 2 kali atau 3 kali saya dapat beasiswa dari prestasi, kemudian dari bola ya, ekstrakurikulernya mahasiswa gitu. Jadi Alek waktu selama menempuh pelajaran itu memang sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh, dan memang tidak mengasih celah waktu untuk dibiarkan. Iya, semua waktu itu saya hargai untuk kuliah, fokus apa yang disuruh, apa yang diminta oleh waktu saya kuliah, saya kerjakan semuanya, saya tuntaskan. Karena memang saya berpikir bahwa saya sanggup dan saya mengandalkan pikiran dan diri saya bahwa saya bisa. Jadi waktu Alek ini SD, SMP sampai SMA mempunyai pendidikan yang bagus, juara, dan kuliah juga demikian ya, kalau tidak salah. Iya. Bisa menyelesaikan kuliah hampir 4 tahun. Iya, tidak sampai 4 tahun. Tidak sampai 4 tahun. Dan itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Luar biasa. Pada saat itu Alek ini waktu kuliah fokus pada kuliah tuh sambil bekerja. Ya, saya sambil bekerja ya. Saya tamat STM itu tahun 2004 dan saya kerja ya. Saya mengawali karir itu dari bawah. Waktu itu gabung di salah satu perusahaan kontraktor di Medan. Kemudian saya di situ sebenarnya kuliah malam di salah satu kuliah ekonomi swasta ya. Kemudian saya jalani 2 tahun ya, ikut SPMB namanya waktu itu di salah satu universitas ternama di Sumatera Utara ini. Dan saya diterima, saya tetap bekerja. Jadi saya membagi waktu itu kerja dan kuliah. Jadi selama Alek kuliah ini tidak pernah terganggu dengan pergaulan yang pernah nggak terjerumus dengan pergaulan, contoh jadi pernah minum, pernah merokok, atau pernah jadi berantem gitu. Kan kita tahu kalau kita anak muda, apalagi kita mahasiswa, rasa ingin tahu kita kan luar biasa. Penasaran ini pertanyaannya mengorek semua ya. Mulai dari sosial saya ya kan. Betul. Bagaimana kehidupan saya di masa lalu. Jadi gini Bang Goman,
Kalau di kehidupan saya waktu jadi mahasiswa, saya pernah juga diajak oleh teman-teman untuk gabung di salah satu organisasi kemahasiswaan dan saya ikuti. Ikatan kemahasiswaan juga saya ikuti. Kemudian ada namanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari luar kota dan disatukan kita, saya juga ikuti. Kemudian juga tidak lepas dari yang namanya ekstrakurikuler, semuanya saya ikuti. Dan memang di dalam kehidupan berkampus itu kita harus mengikuti semuanya. Sampai saya ingat ya, ini pernah menjadi ketua sidang ya, waktu ketua sidang untuk pemilihan kalau di bawah BEM ya. Kalau BEM itu kan sudah presidennya mahasiswa ya kan. Ini di bawah BEM-nya setingkat fakultas. Jadi saya ketua sidangnya waktu itu, yang terpilih teman saya juga, dan memang sudah diajarkan untuk politik sistematis di kampus, dimana yang kita menangkan juga teman-teman kita. Semacam saya ketua KPU-nya gitulah ya kalau di kehidupan berpolitik. Ya. Kemudian tidak tertutup kemungkinan juga pada saat kuliah itu ada hal-hal yang harus kita lakukan secara individu dengan orang-orang lain, yaitu pergaulan. Saya juga Kita kan kalau Lea kan tahu dan menyadari kalau kuliah itu kan butuh biaya. Iya. Nah, Lea ini kuliah biayanya dari orang tua atau mencari sendiri atau bagaimana pada saat itu? Puji Tuhan, saya kuliah waktu di swasta pun saya nyari sendiri. Oh, sempat di swasta? Sempat 2 tahun. Sebelum masuk ke universitas negeri? Iya, 2 tahun saya kuliah malam. Saya 2004 ke 2006 itu kuliah malam di salah satu universitas yang cukup lumayan besar juga di Medan, swasta ya, jurusan ekonomi. Ya, tapi ya saya ikut SPMB, mencoba SPTM. Iya, setelah itu? Iya, 2006 dan saya lulus ya, walaupun nama saya nomor 2 dari bawah. Nomor 2 dari bawah, tapi lulus Dia kan gitu. Betul. Tidak saya sangka juga itu nama saya muncul di situ, karena terus terang saya tidak pernah ikut namanya tryout, tidak pernah les untuk masuk perguruan tinggi. Tryout tidak pernah coba? Tidak pernah. Les untuk tidak pernah saya menambah wawasan juga? Tidak pernah. Supaya bisa lulus tidak pernah coba? Tidak pernah. Bahkan membahas soal-soal yang diperjualbelikan itu, kadang kita mau masuk perguruan tinggi ada jual. Ya, ada buku yang dibeli untuk supaya saya kita tidak pernah baca, saya tidak pernah sentuh. Berarti pure memang saya ikuti itu hasil dari ya kepintaran lah, bisa dibilang kepintaran atau otak saya gitulah. Sungguh, berarti Lael ini orang pintar ya? Ya, cerdas. Gimana ya bilangnya? Karena ras itu ya syukurnya ada lah gitulah ya. Tapi percaya enggak? Iya. Lael ketika Lael mencoba ke universitas negeri, terus Lael lulus walaupun urutan paling bawah adalah 1 di bawah Lael. Lael percaya enggak kalau itu ada rencana Tuhan di sana? Awalnya kalau saya berpikir karena jauh dari orang tua, mulai dari SMP, STM sampai kuliah, bahkan tidak diarahkan untuk mengikut Tuhan, jadi otodidak gitu ya. Saya berpikir itu adalah kekuatan dan kepintaran saya semata, jadi ada semacam kesombongan di sana. Berarti Lai menganggap pada saat itu benar-benar itu hasil usaha Lai sendiri ya? Iya. Bagaimana Lai mengumpulkan tenaga, pikiran, pengetahuan agar mencapai itu semua. Dan setelah lulus. Dan setelah Lai lulus, Lai bisa kuliah di tempat di mana kampus itu adalah kampus favorit, bisa kita bilang ya? Bisa dibilang persaingannya ribuan ya, 1 banding ratusan mungkin yang saya harus bersaing untuk mendapatkan. Jadi tadi belum selesai pertanyaan saya. Yang kedua adalah selama Lai kuliah di sana pernah nggak terikat pergaulan bebas? Pergaulan bebas ini seperti merokok? Oh tidak, saya pernah. tidak pernah merokok. Minum minuman keras? Minuman keras juga tidak pernah.
judi juga tidak pernah. Dan saya memang pure belajar kerja. Tapi yang pasti disenangi banyak perempuan pastilah ya. Kalau Karena biasanya kalau orang udah pintar, cerdas, suka olahraga, biasanya perempuan banyak itu yang demen, yang suka. ini agak di skip ini ya, agak di skip ya. Soalnya banyak nih mantan nih melihat semuanya ya kan. Mantan saya Enggak, itu kan masa lalu. masa lalu ya. Nah, masa lalu itu bisa menjadi pelajaran bagi orang lain supaya orang lain tidak jatuh ke masa lalu itu, dan mereka bisa belajar dari sana bahwa itu tidak ada guna. Oh iya, Hmm, banyak. ya. Ba- Jadi tadi katakan seperti itu. Apakah itu suatu kebanggaan atau suatu kesia-siaan? Kalau saya pikir itu satu kesia-siaan ya. Untuk saat ini saya sudah berpikir semuanya itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya ya. Bahwa itu adalah kesombongan. Apalagi setelah kejatuhan saya, Tuhan mengingatkan saya melalui pekerjaan yang saya dapatkan. Dulu posisi saya sudah sangat bagus di satu perusahaan yang terkenal juga ya, dan akhirnya saya menyadari bahwa segala sesuatu itu ada batasnya jika kita mengandalkan diri sendiri. Lewat kejadian itu menyadari bahwa pentingnya mengandalkan Tuhan. Bisa kita katakan bahwa di situ lebih sering mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan pengetahuan, mengandalkan pengalaman. Sejak kapan Lai merasakan bahwa betapa pentingnya ada pertolongan Tuhan, betapa pentingnya ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Lewat kejadian itu menyadari bahwa pentingnya mengandalkan Tuhan. Bisa kita katakan bahwa di situ lebih sering mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan pengetahuan, mengandalkan pengalaman. Sejak kapan merasakan bahwa betapa pentingnya ada pertolongan Tuhan, betapa pentingnya ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Sejak kejatuhan saya waktu kerja menjadi manajer ya. Jadi tamat dari kuliah langsung melamar ke sana ke sini, diterima di banyak perusahaan, dan akhirnya saya menerima kerja di perbankan. Nah, di sana langsung mendapatkan posisi di tingkat region. Ya. Baru kamu siap kuliah, melamar langsung dapat posisi manajer di tingkat region. Iya. Luar biasa. Tingkat region. Kemudian diberi fasilitas juga, kemudian gaji yang lumayan. Umur berapa? Di umur saya 24, 25 gitu ya. 24, 25 sudah memiliki sebuah pekerjaan, posisi yang terbaik dan fasilitas yang baik. Iya. Luar biasa. Membawahi cukup banyak SDM. Cukup bangga ya. Ya, dengan semuanya itu saya merasa saya orang yang hebat, saya orang yang luar biasa. Jadi saya merasa bangga gitu. Sampai akhirnya saya tidak pernah mengandalkan Tuhan. Saya menyakiti banyak orang, ya termasuk juga saya pernah menyakiti orang tua saya yang melupakannya, jarang menelpon, jarang menanyakan kabarnya. Jadi fokus ke pekerjaan dan pekerjaan. Nah, banyak wanita yang menggandrungi saya bukan karena ketampanan kayaknya. Tampan sih. Tapi karena isi uang menjadi tampan gitu ya. Semakin tampan karena uang, fasilitas, jabatan semakin mantap. Semuanya merapat, ya kan? Sampai semua wanita-wanita ini ya mengerti lah ya, namanya juga masa lalu gitu kan. Ada yang tersakiti, ada yang kecewa, sampai akhirnya saya menikah
dan jatuh, kemudian mencari pekerjaan ke sana ke sini tidak segampang wahai Raja. Waktu lajang memiliki pekerjaan manajer Ya. dan fasilitas yang lengkap. Ya. Itu di perusahaan itu, dan menikah masih di perusahaan itu. Masih di perusahaan itu. Masih. Berapa Tapi sudah tahun? di ujung tanduk ya. Posisi saya waktu itu sudah mau masa periode kedua saya, kontrak periode kedua. Berapa bulan bertahan? Atau ada setahun lebih setelah menikah di perusahaan itu? 6 bulan, 8 bulan. 8 bulan setelah menikah masih bertahan di perusahaan itu. Dan ujung-ujungnya, kalau tidak salah saya, Pak Alek resign dari perusahaan besar itu. Dan berapa lama kembali Alek bisa mendapatkan pekerjaan di posisi manajer juga saat ini. Waktu lajang memiliki pekerjaan manajer dan fasilitas yang lengkap. Ya. Itu di perusahaan itu, dan menikah masih di perusahaan itu. Masih di perusahaan itu. Masih. Berapa tapi sudah tahun? di ujung tanduk ya. Posisi saya waktu itu sudah mau masa periode kedua saya, kontrak periode kedua gitu. Berapa bulan bertahan? Atau ada setahun lebih setelah menikah di perusahaan itu? 6 bulan, 8 bulan. 8 bulan setelah menikah masih bertahan di perusahaan itu. Dan ujung-ujungnya, kalau tidak salah saya, Pak Alek resign dari perusahaan besar itu. Dan berapa lama kembali Alek bisa mendapatkan pekerjaan di posisi manajer juga saat ini? Mulai dari saya keluar itu tahun 2013 ya. Saya mencoba berbagai macam pekerjaan ya, mulai dari yang lapangan keras, semuanya saya harus ikuti. Jadi hidup saya harus dari nol. Hidup saya harus dari collection, marketing, sales, Semua bahkan dikerjakan. sampai agent. Semua dikerjakan. Semuanya sudah saya lakukan. Sampai buruh harian lepas saya sudah pernah lakukan. Dan Tuhan mengetuk ya, Tuhan mengetuk hati saya pada saat saya menjadi buruh harian lepas di perkebunan. Pernah Saya lakukan. buruh harian lepas di perkebunan? Iya. Berapa lama? Itu 2 atau 3 bulan saya bekerja sebagai harian. Sampai 3 bulan. Ya, tangan saya terkelupas semua, kemudian keringat, dan saya memang ampun, saya tidak sanggup menghabiskan 1 hektar 1 hari. Saya tidak sanggup, dapatnya hanya setengah hektar. Jadi dari kejadian itu, lain bisa membandingkan bagaimana dulu di posisi manajer begitu enak semua fasilitas, dengan diberikan Tuhan kesempatan menjadi buruh lepas pada saat Di situ saya baru menerima bahwa saya ini tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan mengandalkan kekuatan saya sendiri. Karena saya waktu saat bekerja di BHL itu bercucuran semuanya, saya terduduk dan merenung ke atas. Adakah Engkau Tuhan? Kenapa Kau biarkan aku begini? Setelah semua yang kudapatkan dulu Kau ambil. Dan setelah itu kejadiannya di perkebunan ya, di Bagan Batu. Saya jumpai mama saya, orang tua saya cerita, "Mak, saya sudah tidak tahan, sudah tidak sanggup. Tolong doakan saya, Mak. Aku tidak ingin hidup seperti ini terus. Apapun pekerjaan yang dikasih Tuhan nanti di luar sana akan kukerjakan dengan baik, akan kubuat untuk memuji Tuhan. Biarlah pekerjaan itu adalah pekerjaan yang diberikan Tuhan. Kalaupun upahnya sedikit, memang itulah pekerjaan yang diberi Tuhan. Saya tidak mau duduk langsung di atas, tapi saya harus memulai dari bawah." Ya, saya disuruh gereja, kemudian saya dimintakan untuk mengakui segala kesalahan saya. Waktu itu masih hidup ya, orang tua saya yang laki-laki, bapak saya. Dan memang saya lakukan itu.
minta maaf, minta mohon doa supaya saya diberangkatkan dalam doa untuk mencari pekerjaan. Ya, kemudian orang tua saya juga sungguh-sungguh mendoakan saya. Memang saya melihat orang tua saya, mama saya terutama, meneteskan air mata. Ya, itu kejadiannya 2013 akhir atau 2014. Dan setelah itu saya memberikan hati saya sungguh-sungguh untuk Tuhan, untuk memuji Dia, untuk mengandalkan di dalam pekerjaan saya, di dalam mencari pekerjaan, di dalam kehidupan saya. Walaupun saya masih dalam organisasi kemasyarakatan, ya sampai sekarang memang saya masih ikuti semuanya organisasi ini, tapi di dalam Tuhan saya memberikan Tuhan. Dan ada kesempatan saya untuk ikut tes di perusahaan perbankan yang cukup lumayan juga. Puji Tuhan, saya diterima di sana sebagai sales. Tapi luar biasa saya menikmati pekerjaan ini walaupun saya ujung tombaknya perusahaan sales. Ya. Dan di sana saya sebagai pandai yang mencari nasabah. Dan saya nikmati itu. Setelah 2 tahun berlalu, di situ saya hanya 3 bulan percobaan. 3 bulan ya? Ya, 3 bulan. Ada masa percobaannya? Iya. Tidak langsung diangkat karyawan? Tidak. 3 bulan saya lalui dengan penuh cobaan, tapi semuanya berjalan dengan nikmat. Itu saya andalkan Tuhan. Bulan keempat saya diangkat. Jadi karyawan? Iya, jadi pegawai tetap. Setelah itu saya ditawari pekerjaan di tempat saya sekarang ini bekerja sebagai perbankan juga, dan saya mengambilnya karena di bidang saya juga bagian kredit ya. Waktu itu saya masuknya juga dari marketing. Dari marketing turun memang gajinya waktu sebelum saya di perusahaan ini. Tapi saya sangat bersuka cita. Saya yakin dan percaya bahwa disinilah Tuhan menempatkan saya. Disinilah Tuhan memberikan berkat yang akan saya jemput. Ya, saya terima semuanya. Puji Tuhan juga, Bang Goman. 3 bulan percobaan, saya langsung diangkat juga. Ya, karena memang mereka heran juga di masa krisis pada saat itu saya masih bisa optimis dan bertahan di tengah-tengah keserbakurangan dan keresahan masyarakat juga. Bagaimana dengan istri atau kakak di rumah melewati masa-masa itu? Apakah sering berantem di rumah? Apakah di dalam perbedaan pendapat sampai tidak ngomong seminggu sebulan? Atau anak-anak menjadi tidak diperhatikan? Atau semuanya berjalan dengan baik? Yang namanya juga dalam tekanan pekerjaan yang dulunya enak turun menjadi 0 atau mengulang dari awal, tentu ada tekanan, tentu ada keresahan dan batin ya. Tapi saya melihat istri saya itu orang yang selalu mengandalkan Tuhan, tidak pernah percaya akan hal-hal aneh ya, tidak ada kekuatan lain dibandingkan kekuatan doa dan permintaan kepada Tuhan. Itu saya lihat dia kekuatannya, dan saya meyakini itu ya. Sampai sekarang saya percaya bahwa istri saya mendukung semua apa yang saya lakukan, walaupun harus memulainya dari nol ya. Dan itu puji Tuhan sudah mulai dijawab Tuhan semua. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi harapan kami, dan dengan perlindungan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami yakin dan percaya hidup kami akan dipulihkan dan akan diangkat. Berarti Lae dengan kakak di rumah sungguh percaya bahwa apapun yang proses yang dilalui, dijalani dengan bersyukur, dengan bersuka cita, dengan berharap, bersandar kepada Tuhan. Karena Lae tahu bahwa apapun yang kita lalui dalam kehidupan kita, jika Tuhan menyertai, pasti Tuhan kasih jalan keluar dan solusinya. Dan jalan keluar dari Lae memiliki pekerjaan saat ini, dan pekerjaan ini sungguh sangat Lae syukuri. Iya, benar. Karena Lae tahu bahwa segala sesuatu pun sampai hari ini karena ada pertolongan Tuhan.
Ya. Adalah singgung sedikit mengenai orang tua. Ya saya pribadi juga kalau saya pribadi ya, kalau saya teringat kepada orang tua, apapun yang saya lakukan sama orang tua saya tidak bisa membalas kebaikan. Kalau saya berpikir bahwa orang tua itu sungguh sangat istimewa. Kenapa demikian? Hanya orang tua kita yang sanggup mengandung kita 9 bulan namanya, kita dibawa kemana-mana. Seketika melahirkan juga, di mana orang tua kita, tubuh kita akan bertaruh nyawa untuk melahirkan kita bisa ada di dunia. Setelah melahirkan, ibu orang tua kita juga mengurus kita mulai bayi sampai kita besar, sampai kita bisa membangun sebuah keluarga. Kalau menurut saya itu saya tidak bisa membalasnya. Dan lain juga tadi berkata, ketika lain keluar dari kerja buruh hari lepas itu, dan lain minta doa kepada orang tua, kepada mama, ya. Dan orang tua lain mendoakan lain, terbukalah jalan. Ya. Terbukalah jalan. Iya. Betul. Betul. Ya, karena betapa pentingnya kita mengasihi orang tua kita. Ya, orang sering berkata kalau seorang sudah menikah kalau sudah menikah pasti akan melupakan orang tua. Ya, tapi saya percaya jika anak itu tahu bersyukur dan tahu berterima kasih kepada orang tuanya, dia pasti akan kembali kepada orang tuanya. Saya sering melihat bahwa jika ada anak satu yang nakal, yang bandel, ketika dia merasa paling fit, merasa paling mantap, merasa paling hebat, dia akan pergi dengan orang-orang di sekitar. Tapi ketika dia jatuh, ketika dia kosong, ketika dia tidak memiliki apa-apa, dia akan pasti kembali kepada orang tua. Ya. Disitulah keistimewaan seorang tua. Itulah keistimewaan orang tua. Apapun keadaan kita di rumah, bagaimana menurut Lai? Apa yang Lai rasakan pada waktu Lai datang ke rumah? Mungkin tidak ada mungkin lagi harapan, atau bagaimana mungkin yang Lai rasakan, tapi ketika Lai menjumpai orang tua Lai ada damai. Saya tidak tahu Lai merasakan demikian. Yang saya rasakan pada saat itu tidak jauh dari yang Lai bilang, memang harus dan ada semacam sesuatu ya yang mengarahkan hati saya, yang mengarahkan pikiran saya, jumpai orang tua, jumpai mama, ngomong bagus-bagus, ceritakan apa yang menjadi keresahanmu, gitu ya. Dan itu saya lakukan. Ya memang satu mujizat ya dalam kehidupan saya, yang punya orang tua yang mendoakan saya, yang membimbing saya hingga saya bisa seperti saat ini ya. Walaupun ya saat ini saya masih dalam tahap jenjang yang baik ya, untuk melangkah yang baik itu. Saya yakin dengan terus berkomunikasi dengan orang tua, dengan terus memperhatikan orang tua, dengan terus mendoakan orang tua, berkat Tuhan akan semakin melimpah pada kita. Saya sudah merasakan itu, saya sudah mengalami bahwa semua yang kita rasakan, semua yang kita dapatkan karena adanya pertolongan Tuhan dan orang tua. Jadi Lai pernah nggak mendengar dalam satu keluarga mengharapkan anaknya begitu menghormati orang tua? Jadi orang tua ini berkata, kau anakku, kau harus patuh sama papa, kau harus dengar papa dan mama. Orang tua mengharapkan anaknya demikian. Pernah nggak Lai Mendapatkan nasihat itu dari orang tua? Bukan. Pernah nggak Lai mendengar keinginan itu dari orang-orang tua? Pernah kan? Pernah. Jadi seringkali orang tua mengharapkan demikian kepada anak-anaknya. Anak-anaknya menghormati orang tuanya, anak-anaknya mengasihi orang tuanya, anak-anaknya orang. Tapi ada tapinya. Ya, apa itu? Orang tua ini mengharapkan anak-anaknya menghormati orang tuanya. Tapi si orang tua ini tidak mencontohkan kepada anaknya menghormati orang tuanya. Contoh saya Iya. punya anak nih.
anak saya 2 orang. Iya. Mereka sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun masih anak-anak, kan demikian. Tapi saya tidak pernah menjadi contoh bagi anak-anak saya ketika saya bagaimana memperhatikan orang tua saya. Kalau saya jumpa sama orang tua saya tidak pernah membawa suatu buah atau makanan. Atau saya menjumpai orang tua saya, ketika orang tua saya ngomong, saya menjawabnya kasar. Ketika orang tua saya menyuruh saya minta tolong, saya menolaknya, saya membantai, saya tidak mau. Tapi anak kita sebagai orang tua meminta anak kita patuh sama kita. Kan sering kita mendengar seperti itu kan? Dan bahkan bukan sekedar mendengar, saya lihat juga di saat ini di lingkungan masyarakat gitu. Ada. Benar kan? Benar ada. Padahal itu satu contoh yang buruk sebenarnya. Nah. Ketika kita mengharapkan anak kita begitu menghormati kita sebagai orang tua, kita juga sebagai orang tua harus memberikan contoh kepada anak kita lewat kita memberikan hormat kepada orang tua. Ada di betul yang saya bilang. Dan memang saya lihat ya orang-orang yang memperlakukan orang tuanya seperti itu, ya saya tidak menjudge-nya ya. Tidak diberkati Tuhan. Kurang berkat Tuhan. Ya jauh, sangat jauh berkat Tuhan. Apalagi sudah tidak menghargai orang tuanya, tidak mengajarkan. Mengapa bisa? Alek. Karena firman Tuhan baca di hukum Taurat ada, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan engkau akan diberkati. Itu satu ayat firman Tuhan yang harus kita pegang. Bahwa orang tua itu patut kita hormati, patut kita sayangi, patut kita dengar, dan patut kita berkata kepada orang tua kita selembut. Sesalah-salahnya orang tua, kita tidak pantas berkata kasar kepada orang tua kita tidak pantas berkata suara kita kuat kepada orang tua kita. Kenapa? Tadi yang saya sampaikan dari Ko Alek, tidak dapat kita membalas apa yang orang tua kita perbuat dalam kehidupan kita. Hanya cukup dengan doa. Betul kan Eko? Betul. Luar biasa hari ini pertemuan kita ya. Cukup lama kita tidak bersama. Ternyata ini yang mulai tuntaskan ya. Ada semacam sukacita hari ini. Pertemuan kita sibuk di kehidupan kita sehari-hari, ternyata kita bisa bersama sharing mengenai masa lalu saya ya. Tapi nanti saya akan gantian ya. Saya akan buat satu apa ya? Satu waktu ya. Nanti saya akan mengupas tentang Goman juga, bagaimana kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan apa permasalahan-permasalahan yang pernah alami, kegagalan, kesuksesan, hingga tetap bisa bersukacita seperti ini. Masa lalu saya buruk, tapi dilihat orang tunggu, jangan ceritakan, nanti akan saya gali. Oke. Ya. Terima kasih Bung Alek. Ya, dan ini tiba-tiba, jadi tidak ada persiapan. Seperti saya ini. Betul. Ya. Sebenarnya saya waktu gali mengenai kegagalan saya mau nangis. Ya. Jujur, saya mau nangis sedih. Ya, bagaimana mungkin kan dengan semua yang sampai terpuruk gitu ya. Sampai nol seperti itu. Nol di bawah minus ya, di bawah minus lagi, udah nggak jelas lagi ya kan. Untungnya saya bukan lari ke arah yang lain. Betul. Ya. Untungnya saya di situ saja. Saya tidak buat pelarian yang lain. Ya, saya tidak tahu apa rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Tapi yang pasti yang terbaik. Amin, haleluya, puji Tuhan. Setiap kita berjalan bersama Tuhan, kasih yang terbaik. Mulai selalu pegang firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata di sana, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Di sini Tuhan berkata adalah Tuhan tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Poin kedua, ya, Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan dalam kehidupan kita. Yang kedua,
Yang ketiga, ya, Tuhan tidak pernah memberikan kita hati membenci, tapi Tuhan memberikan kita hati damai sejahtera. Puji Tuhan. Walaupun semua kita miliki dunia ini, tetapi jika kita tidak damai sejahtera, itu semua sia-sia. Yang terakhir, Tuhan akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Ini yang penting. Masa depan yang penuh harapan. Jika seseorang memiliki masa depan tapi tidak ada harapan di sana, itu sama dengan orang yang berjalan, ya, tapi tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada planning, tidak ada damai, tidak ada kasih. Tapi kalau orang yang berjalan memiliki masa depan yang penuh harapan, disinilah bagaimana cara Tuhan bekerja bagi anak-anak Tuhan. Memang cara Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan di luar dari analisa dan pikiran kita. Tidak terbayangkan, karena rencana Tuhan seperti langit dan bumi. Tidak ada yang bisa, tapi setiap kita sabar di dalam kesesatan itu, Tuhan akan pasti solusi yang terbaik, jalan yang terbaik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, makasih Bung Alek bawa waktunya, dan tidak bisa dibalaskan dengan materi, mungkin tidak bisa dibalaskan, ya, tapi biarlah Tuhan yang membalaskan. Ya Pak ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, semoga kesaksian lain ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dan jangan bosan-bosan. Saya berharap YouTube ini kita akan isi dengan kesaksian-kesaksian lain luar biasa. Dan kita akan cari konten apa lagi untuk kita bisa isi. Siap. God bless, langsung berkata.